Wali yang hadir pada kesempatan kali ini. Yang saya hormati jajaran Muspika Kecamatan Blimbing Sari, Bapak Camat, Bapak Kapolsek, atau Bapak Dan Ramil, atau yang mewakili. Yang saya hormati Bapak Ibu Kepala Desa sewilayah Blimbing Sari, beserta perangkat, kepala dusun, RT, RW. Yang saya hormati jajaran tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pendidikan, tokoh kesehatan, dan yang saya hormati jajaran ormas dari MUIC-NU, Muslimat, Fatayat, Ansor, IPNU, IPPNU, dan kemudian yang saya hormati pengurus Muhammadiyah, PHDI hadir ya, Om Swastiastu. Yang saya hormati hadirin wal hadirat rahimakumullah. Syukur alhamdulillah pada kesempatan pagi menjelang siang ini kita semua masih diberi kesehatan, kesempatan dan umur panjang oleh Allah Tuhan yang Maha Kuasa, sehingga bisa meluangkan waktu dalam rangka musyawarah rencana pembangunan kecamatan untuk tahun anggaran 2021 yang mudah-mudahan pertemuan kita pada hari ini senantiasa mendapatkan limpahan rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat ma'asalam semoga tetap tercurahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang saya hormati, tadi seperti singgung saya ingin menyampaikan sebelum saya masuk ke materi bahwa tadi Pak Camat menyampaikan kalau Bu Rifa setiap tahun mesti mendampingi. Kalau saya alhamdulillah baru tahun ini saya bisa hadir di tengah-tengah panjenengan dan bisa menyapa masyarakat Blimbing Sari, karena memang kadang saya tidak mendapat undangan ke sana. Karena alhamdulillah saya bisa hadir bersama Pak Michael dan kawan-kawan yang lain, dan ini merupakan sebuah penghormatan, penghargaan yang luar biasa bagi kami, apalagi dihadiri oleh banyak anggota DPR. Tepuk tangan sekali lagi. Yang selanjutnya, kalau saya melihat peta politik di tahun kemarin, ini yang lebih punya peran wajib untuk ini Pak Wajib. Beliau kalau saya hitung ranking 1 di Blimbing Sari. Beliau dapat suara 2.674. Kemudian ranking 2 Bu Rifa dapat suara 1.891. Pak Michael ranking 3. Ingat Pak Michael? Tidak ingat paling. Dapat 1.436. Dan saya pribadi, saya tidak sampai 1.000, saya dapat 619. Tepuk tangan untuk saya. Di antara kecamatan-kecamatan yang ada, yang paling minim adalah Blimbing Sari, karena memang saya memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada sahabat-sahabat saya. Bapak sekalian yang saya hormati, kalau tadi disinggung, saya ingin menanggapi dulu terkait dengan apa yang menjadi harapan Pak Camat. Keberadaan kantor ini menjadi dominan untuk pelayanan. Tentu Banyuwangi ini kaya, potensinya luar biasa, lebih-lebih punya tambang emas. Di tahun 2020 ini rencana kita akan mengambil sebagian saham di angka 150 miliar, Pak ya. 150 miliar yang tentu kalau kemudian tahun ini memang penyerapan anggaran untuk KPU kurang lebih hampir 100 miliar. Sehingga penyerapan anggaran karena mau menjelang pilkada, maka anggaran yang semula diarahkan untuk pembangunan infrastruktur maupun SDM ini arahnya diserap untuk kepentingan pilkada karena mau punya proyek bangun. Banyuwangi ini sungguh potensinya luar biasa dan punya segalanya. Saya kemarin menerima DPRD Kabupaten Semarang. Hari ini pun ada dari DPRD Kabupaten Kulon Progo. Dan sebelum-sebelumnya hampir setiap minggu kita menerima tamu kunjungan dari luar daerah dan juga luar provinsi. Kenapa? Mereka ingin belajar ke Banyuwangi, dan saya sampaikan Banyuwangi memang potensinya semua ada di sini. Mulai dari urusan pariwisata laut, alam, sungai, gunung, semuanya tersedia. Kita juga punya bandara, kita punya pelabuhan, kita punya segalanya, dan tidak banyak kabupaten-kabupaten lain yang sama dengan Kabupaten Banyuwangi. Punya bandara belum tentu punya pelabuhan, punya pelabuhan belum tentu punya bandara, tapi kita punya segalanya. Dan tepuk tangan untuk kita semua. Kalau urusan terminal semua punya lah, tapi kebanggaan masyarakat Blimbing Sari ini bandaranya. Tapi yang sangat disayangkan belum punya kantor. Maka komitmen saya bersama Pak Michael dan teman-teman anggota yang hadir pada
kesempatan kali ini, 2021 harus kita anggarkan penyerapan anggaran untuk anggaran. Siap Pak Michael ya? Karena memang yang mimpin anggaran kemarin saya dan Pak Michael. Jadi kalau urusan anggaran insya Allah ya kita akan lebih menekankan. Dan termasuk informasi bagi teman-teman guru yang di TK atau di KB, kelompok bermain. Alhamdulillah saya kemarin mereka silaturahim ke kantor saya, EGTKI Banyuwangi, kemudian Himpau di Banyuwangi. Mereka mengeluhkan terkait dengan nasibnya. Kalau hari ini arah pembangunan yang dicanangkan 2021 untuk pembangunan SDM, maka yang mengelola, yang ngopeni urusan SDM adalah tentu para guru. Nah, guru ini harus diperhatikan kesejahteraannya. Bagaimana mungkin pendidikan kita bisa berhasil sementara gurunya tidak fokus dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya. Oleh sebab itu, alhamdulillah kemarin sudah kita komunikasi dengan Kepala Dinas. Di tahun 2021 mudah-mudahan upaya kita berhasil. Kita akan menganggarkan per guru untuk guru TK dan guru KB minimal 500.000 per bulan. Siap ya, mau? Yang pendidikan mau ya dianggarkan? Karena sebelumnya, di tahun sebelumnya teman-teman DPR alhamdulillah fokus kemarin ketika kita memperjuangkan guru-guru honorer K2 dari SD dan SMP. Guru-guru honorer ini gajinya hanya kisaran 200 sampai 300 belum potong gaji, ya kan? Nah, maka banyak kemudian teman-teman guru honorer yang mengeluh mereka setelah ngajar ada yang jadi tukang sapu, ada yang jualan es, ada yang jualan keliling. Ini sungguh mengenaskan. Bagaimana kemudian kita berhasil urusan pendidikan sementara mereka tidak fokus. Alhamdulillah di tahun 2018 kemarin Pemda Banyuwangi melalui suara teman-teman DPR memperjuangkan guru honorer yang awalnya cuma 300.000 per bulan sekarang menjadi 1.200.000. Tepuk tangan untuk para teman-teman. Nah, ini yang kemudian akan kita bangun kembali semangat itu untuk memperjuangkan guru-guru yang ada di TK dan guru-guru yang ada di PAUD atau KB, kelompok bermain. Bapak sekalian yang saya hormati, saya dalam setiap sambutan di Musrembangdes maupun kecamatan, dari dulu saya sering menyampaikan arah pembangunan yang hari ini kita lakukan, jangan kemudian berpikir infrastruktur. Makanya tadi Pak Camat menyampaikan yang lebih dominan, yang lebih disenangi ini urusan pembangunan infrastruktur. Berbicara pembangunan infrastruktur, maka saya pikir sangat mudah. Memang itu penting, tapi hal yang mudah. Kenapa hal yang mudah? Karena kalau berbicara anggaran ada 3 Pak hal yang harus jenengan perhatikan. Yang pertama ada alokasi anggaran, yang kedua ada distribusi, dan yang ketiga stabilisasi. Ini penting. Alokasi, distribusi, stabilisasi jadi mau bangun jalan, mau bangun jembatan, mau bangun uang selesai. Kalau anggaran fisik. Tapi jangan kemudian berpikir gampang untuk membangun SDM. Ini yang harus kita perhatikan. Karena membangun SDM ini anggaran tersedia, sudah disiapkan, kadang tidak jadi, tidak sampai targetnya, tidak tercapai tujuannya. Kenapa? Yang namanya manusia ini kan merubah pola pikir itu sulit, dan ini mungkin banyak dialami oleh teman-teman yang ada di lapangan. Contoh misalnya jangan buang sampah sembarangan, tapi masyarakat kita masih banyak ternyata buang sampah sembarangan. Jangan kemudian BAB di sungai, tapi kenyataannya banyak. Padahal sudah disiapkan mesin. Ini namanya bagaimana kita membangun mindset, membangun pola pikir itu lebih sulit, membangun SDM lebih sulit daripada membangun infrastruktur. Bapak sekalian yang saya hormati, hari ini kita kumpul di sini dalam rangka melakukan satu tahapan dalam proses siklus pengelolaan keuangan negara. Jadi siklus pengelolaan keuangan negara ada 5 tahapannya Pak. Yang pertama adalah perencanaan, yang kedua adalah pelaksanaan, yang ketiga penatausahaan, yang kelima pertanggungjawaban, yang keempat pertanggungjawaban, dan yang kelima adalah pemeriksaan. Maka 1 rupiah uang yang kita rencanakan harus bermanfaat untuk kepentingan rakyat. Karena kita semua dibayar dengan uang rakyat, maka kerja kita semua sebagai aparat negara, utamanya DPR yang dipilih oleh rakyat, harus betul-betul berbuat nyata untuk kemaslahatan dan kepentingan masyarakat yang ada di wilayah kita masing-masing.
Karena sesungguhnya saya punya prinsip, termasuk juga teman-teman ini, jangan hargai, jangan berikan penghormatan Anda kepada kami sebagai anggota DPR. Jangan berikan pernyataan jangan berikan penghargaan dan penghormatan kepada kami kalau hanya sebatas jabatan yang lekat pada kami. Kalau ternyata jabatan itu tidak bisa membawa maslahat dan manfaat, buat apa arti jabatan pada diri kita? Kan begitu. Yang paling terpenting adalah berilah penghargaan dan penghormatan Anda semata-mata karena dedikasi kita, semata-mata karena perjuangan kita, semata-mata karena prestasi kita bermanfaat untuk kepentingan masyarakat yang ada di wilayah kita. Itu penting. Jadi jangan macam pejabat kemudian mau dihargai tapi tidak punya manfaat, sama saja. Dan saya yakin investasi yang sudah dilakukan oleh teman-teman anggota DPR, utamanya Bu Ripa, karena tadi disinggung paling banyak usulannya mana? Jadi ya karena memang tanah kelahiran beliau, termasuk Pak Michael, tanah kelahiran beliau. Ya memang harus. Saya kalau tanah kelahiran saya anggarannya lebih banyak saya kasihkan. Pak Wadianto ini baru mulai, baru mau ini Pak Wadianto ini baru mau investasi sosial di wilayah Dapil 2 karena baru terpilih, karena kita kan termasuk juga Pak Michael. Bapak sekalian yang saya hormati, intinya nanti ditunggu saja apa janji-janji politik yang sudah disampaikan. Dan meski saya dapat 619 suara, insya Allah di beberapa desa yang ada suara saya, mesti saya berikan intervensi program saya. Kemarin saya sudah kasih Kalikum pelatihan. Terus tahun ini saya kasih Pak Toman untuk paving. Kemudian Kalikum masuk. Kalikum sudah, Kalikum juga kita kasih. Terus mana lagi tuh? Ya banyak lah. Nah, cuman kalau kemudian hari ini Pak Karus kok tidak pernah ada sumbangan investasi sosialnya ke masyarakat kami. Pertanyaannya adalah apakah jenengan pernah komunikasi atau tidak? Saya hari ini berpikir, tidak pernah berpikir siapa pilih saya atau tidak, dulu saya tidak berpikir. Tapi hari ini ketika saya dibayar dengan uang rakyat termasuk teman-teman ini, maka siapapun yang membutuhkan suara kami, siapapun yang membutuhkan tenaga dan pikiran kami, maka kami siap berjuang untuk kepentingan rakyat. Nah, ini kalau sudah dipilih sini, teman-teman BPN itu biasanya kalau di lapangan kadang terjadi gesekan. Oh ini wilayah saya, jangan dimasuki, kadang gesekan benturan kepentingan. Tapi kalau sudah masuk ke JPN, semua jadi kawan, semua jadi bersatu. Intinya suaranya adalah memperjuangkan kepentingan rakyat. Begitu, kan begitu Pak ya. Jadi hari ini perencanaan tahap awal yang kita lakukan. Apa definisi perencanaan? Ini amanah undang-undang. Amanah undang-undang nomor 25 tahun 2004 ya. 25 tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional. Di situ dijelaskan bahwa perencanaan itu suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat. Artinya hari ini kita berkumpul untuk menentukan tindakan kita di tahun 2021 bagaimana tepat sasaran sesuai dengan kebutuhan berdasarkan potensi yang kita miliki. Makanya dalam perusahaan